Kenapa mereka disebut dengan ahlul kitab? Karena mereka sendiri ahlul kitab. Ahlul itu ahli, ahli kitab. Yang merusak syariat Allah ternyata juga orang-orang yang ahlul kitab. Orang-orang yang pintar, kalangan cerdik pandai, kalangan cendekiawan. Dulu yang merusak agama Yahudi, yang merusak agama Nasrani bukan orang awam tapi orang pintar. Bukan orang-orang bodoh tapi orang pintar. Makanya Allah pun menyampaikan la taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan engkau nutup-nutupi kebenaran padahal engkau tahu. Ini karakter orang-orang Bani Israel, karangan Bani Israel, orang-orang Yahudi. Mereka tahu akan yang hitam, mereka tahu akan yang putih, mereka tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang hak, mana yang batil. Akan tetapi senantiasa ditutup-tutupi. Islam ada indikasi sedang dirusak, Pak. Kalau kita perhatikan kira-kira kelihatannya yang coba merusak Islam orang bodoh atau orang pintar? Ada tidak di Indonesia? Wah, takonnya ada tidak, jawabnya banyak. Masya Allah, saking adeh tak beri. Ternyata yang merusak juga kalau kita lihat, kita perhatikan, yang coba untuk merusak syariat Islam sekarang ini, merusak agama Islam saat ini ternyata orang-orang pintar, kaum intelektual, waduh, cendekiawan, waduh, kompresor, doktor, tambal ban, macam-macam, Masya Allah. Mereka yang dianggap oleh mayoritas kaum muslimin kalangan cerdik pandai, kalangan intelektual, tapi faktanya ada upaya yang dilakukan oleh mereka untuk merusak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Tapi kemudian ada orang yang mengatakan bahwa bukan hanya Islam yang benar itu, agama lain juga benar. Jadi Islam itu, orang Islam jangan ngaku paling benar deh. Siapa yang ngomong? Profesor. Kita ini nggak boleh, kita ini boleh genjeringan di dalam gereja, sholawatan di dalam gereja, nggak apa-apa, toleransi. Yang ngomong ternyata wong pinter, bukan orang bodoh, Pak, wong pinter. Memang ternyata sudah menjadi sesuatu hal yang seolah menjadi kebiasaan dari generasi ke generasi, dari dulu zamannya Yahudi, Nasrani sampai dengan Islam, agama Allah Subhanahu wa ta'ala coba untuk dirusak, dan ternyata fakta membuktikan yang merusak itu bukan orang bodoh, akan tetapi orang-orang pintar. Cuma untungnya Al-Quran sekarang ini dijaga oleh Allah, ayat-ayatnya dijaga oleh Allah, surat-suratnya dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran ini, dan kami pula yang menjaganya, kata Allah. Al-Quran dijaga oleh Allah, sehingga mereka orang-orang liberal, orang-orang sekuler, mereka tidak bisa untuk menyembunyikan ayat-ayat Allah. Coba bagaimana mereka coba untuk mengotak-atik ayat-ayat Allah? Tidak bisa. Al-Quran di Masjid Asy-Syaukhi misalnya diacak-acak oleh orang-orang liberal. Ayat-ayatnya ada yang dikurangi, ada yang diselewengkan dan lain sebagainya. Ada Al-Quran lain di masjid lain yang masih dalam keadaan utuh. Ketika dihancurkan lagi, dibakar lagi, dirusak lagi, ada Al-Quran lain yang masih dalam keadaan utuh. Ketika dihancurkan semuanya, ada orang-orang yang hafid Al-Quran, sehingga dijaga Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mampu untuk merusak ayat-ayat Al-Quran, hanya saja mereka merusak pemahaman-pemahaman terkait Al-Quran. Ayat-ayatnya masih ada, surat-suratnya masih ada, tapi coba untuk mereka selewengkan, coba mereka bengkokkan. Kenapa? Karena mereka mempunyai motivasi bagaimana caranya supaya Al-Quran, supaya firman Allah sesuai dengan apa yang menjadi selera mereka. Padahal selera manusianya yang harus disesuaikan dengan Al-Quran, bukan Al-Qurannya yang disesuaikan dengan selera manusia. Otak manusianya, akal orangnya harus disesuaikan dengan Al-Quran, bukan Al-Qurannya yang disesuaikan dengan otak manusia. Ini kebalikan, hadirin rahimakumullah. Bahkan
ayat konstitusi harus berada di atas ayat suci. Padahal yang harus berada di atas ayat konstitusi yaitu ayat suci. Ini Al-Qur'an kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Nauzubillah min dzalik. Kita lanjut.